Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita manusia dilahirkan dengan satu perangkat alat perang dalam tubuh kita yang disebut dengan sistem imun tubuh untuk melindungi tubuh kita dari berbagai gangguan kesehatan seperti virus, kuman, penyakit dan lain sebagainya. Tapi apa jadinya ketika justru malah yang ada dalam tubuh kita mengalami autoimun atau lupus gitu ya. Yang akhirnya bukan menyerang penyakitnya, justru menyerang jaringan tubuh kita. Nah apalagi kalau ini terjadi pada anak-anak yang dalam masa atau proses tumbuh kembang ini bagaimana ya. Nah kita juga harus ngerti nih gejalanya seperti apa untuk mengenalinya. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mengenali gejala lupus pada anak. Nah ngomong-ngomong tentang anak, kesehatan anak, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos fakta seputar kesehatan anak ya. Kita bahas yang pertama, anak tidak butuh vaksin flu. Gini, flu mungkin ya, ini mungkin. Flu adalah satu hal yang sudah lazim terjadi di masyarakat kita. Seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang flu, jadi dianggapnya ya udahlah, udah hal yang biasa gitu ya. Jadi tidak perlu vaksin deh, namanya juga anak-anak masih dalam proses tumbuh kembang. Nanti lama-lama juga akan terbentuk antibodi sendiri. Ketika anak udah terserang flu berapa kali, maka anak akan menjadi kuat gitu ya, sudah kebal sama yang namanya flu. Jadi mereka atau orang tua selalu berpikir, ya udahlah kalau gitu nggak perlu vaksin flu deh. Padahal sebenarnya perlu nggak sih vaksin flu untuk anak-anak, apalagi kita berpikir anak-anak ini masih dalam tahap tumbuh kembang gitu ya. Perlu vaksin flu atau tidak nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Mitos atau fakta anak demam langsung diberikan obat. Nah ini sebenarnya bukan masalah langsung atau enggak biasanya pemirsa. Biasanya yang terjadi adalah karena orang tua merasa khawatir gitu. Ketika anaknya aduh dipegang, waduh udah 38 atau 39 bahkan 40 gitu ya. Demam nih gitu. Pasti yang pikiran pertama orang tua pasti panik. Nah dengan panik ini pasti biasanya entah mengambil obat yang ada di rumah kalau ada persediaannya, atau kalau enggak langsung ke warung atau ke apotek gitu ya, terus beli obat demam, obat penurun panas, langsung dikasih ke anaknya. Nah pertanyaannya, ketika anak demam, ini apakah harus langsung diberikan obat penurun panas atau obat demam? Atau sebenarnya kan kita sering ya mendengar kalau anak demam ini adalah pertanda bahwa tubuhnya ini lagi melawan bakteri, virus atau kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Oke, kita lanjut mitos fakta yang ketiga. Obat batuk di pasaran aman untuk anak. Nah ini juga hampir sama dengan poin yang kedua tadi ya pemirsa ya. Anak ini kan mudah banget ya. Apalagi kalau sekarang banyak banget ya orang ngomong oh, jangan minum es, jangan makan es krim segala macam. Yang kita nggak ngerti juga ya masih itu ada hubungan dengan batuk atau pilek atau tidak gitu. Tapi ketika anak mengalami batuk biasanya orang tua akan skip dulu deh ke dokternya. Yang penting beli aja dulu itu obat batuk yang ada di warung atau di apotek, yang pokoknya yang dijual bebas di pasaran. Nah pertanyaannya, dengan berbagai macam produk, merek, jenis, kandungan dan lain sebagainya pada obat batuk, apakah ketika anak mengalami batuk ini bisa dimasukkan gitu ya obat batuk yang sudah beredar luas atau dijual bebas di pasaran? Apakah memang ada beda-beda nih, batuk kering, batuk berdarah dan lain sebagainya yang harus dengan obat minum tertentu gitu untuk obat batuknya? Pertanyaannya aman atau tidak yang dijual di pasaran? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Mitos atau fakta, jika gejala hilang maka hentikan konsumsi antibiotik. Nah ini juga sering banget terjadi, tidak hanya anak-anak tapi ya, bahkan orang dewasa pun demikian. Ketika kita mengalami satu penyakit gitu ya yang terutama disebabkan oleh bakteri, kita disarankan untuk mengonsumsi antibiotik. Nah kondisinya adalah ketika si anak ini mulai mengatakan kayaknya aku udah baikan deh ma, terus ibunya juga melihat oh anaknya kayaknya udah baikan, sementara antibiotiknya masih ada beberapa gitu ya. Nah akhirnya apa, orang tua berpikir ya udahlah anaknya udah sembuh ini nggak perlu minum obat lagi, kasihan juga nanti ginjalnya lah inilah segala macam. Akhirnya apa, konsumsi antibiotiknya dihentikan. Nah apakah dengan mengonsumsi konsumsi antibiotik ini dihentikan ini bisa berdampak baik atau justru malah akhirnya bisa menimbulkan resistensi obat antibiotik ke depannya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Ini adalah anak boleh minum minuman diet karena tidak mengandung kalori. Ini menjadi challenge gitu ya bagi orang tua, karena anak-anak zaman sekarang
ya sukanya minum-minum yang soft drink seperti itu yang semuanya dalam kemasan. Nah, tapi ada excuse gitu ya. Ya nggak apa-apa deh minuman yang ada label dietnya gitu ya, karena tidak mengandung kalori. Nah, pertanyaannya apakah minum-minuman ini kan biasanya mengandung pemanis buatan ya kalau tidak salah. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomongin rasa manis, ini justru bisa membuat nafsu makan anak itu menjadi meningkat. Nah, di satu sisi bagus ya untuk anak yang susah makan atau picky eater. Tapi di satu sisi ketika overconsumption minum-minuman diet ini dan menimbulkan rasa lapar berlebih, apakah bisa berujung pada obesitas? Padahal tadi niatnya ya menghindari kalori tadi gitu ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan anak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita udah membahas nih ya beberapa mitos fakta seputar kesehatan anak. Nah, untuk memberitahukan apakah ini mitos belaka atau beneran fakta. Nah, sudah tersambung nih di sambungan Zoom dengan salah satu dokter spesialis anak favorit kita nih ya. Kalau ngobrol sama beliau ini bawaannya auranya positif terus karena penuh dengan senyum. Ada Dr. Caroline Mulawi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi Dr. Caroline, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden dan Sobat Bincang Sehati semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Iya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya dok ya. Semoga kita semuanya kembali fitrah, kembali bahagia, sehat pastinya ya di tahun 2022 ini. Amin. Oke dok, ngomong-ngomong tentang mitos fakta seputar kesehatan anak gitu ya. Sebelum kita nanti lanjut ngobrolin tentang gejala lupus pada anak dok, kita akan membahas terlebih dahulu secara umum ya kesehatan anak. Ada beberapa nggak ngerti ini mitos atau benar fakta yang sudah terlanjur beredar di masyarakat kita yang harus diluruskan ya. Yang pertama adalah katanya anak tidak butuh vaksin flu karena banyak orang tua yang berpikir ya udahlah namanya flu kan udah hal biasa ya. Banyak orang yang kena flu juga gitu kan. Ya udah namanya anak-anak ya sering main ini main itu kotor kena flu itu udah biasa gitu. Nanti juga sembuh sendiri. Nah sebenarnya vaksin flu untuk anak ini sebenarnya dibutuhkan atau tidak dan seberapa besar pengaruhnya dok? Ya, jadi sebenarnya tergantung dari anaknya sendiri. Karena kan kondisi tiap anak berbeda-beda ya. Betul. Ada yang daya tahan tubuhnya baik dan kalau kena flu ringan-ringan saja dan tidak membawa akibat yang lain. Tapi pada anak-anak tertentu yang defisiensi imun misalnya atau kekebalan tubuhnya kurang baik dan pada saat terkena virus dan influenza, dia bisa menyebabkan flu yang berat sekali dibandingkan dengan anak-anak yang sehat. Nah, jadi pada kelompok anak yang rentan, artinya kalau terkena flu dia akan kena yang berat sekali. Bahkan ada pada anak yang dengan bakat alergi, kalau kena flu bisa nyambung langsung ke asmanya kambuh misalnya. Atau jadi batuk-batuk yang lama atau jadi radang. Nah, ini yang kelompok ini yang memerlukan vaksin flu. Jadi tidak bisa disamaratakan tetapi harus tergantung dari kondisi anaknya masing-masing. Begitu. Oke, berarti memang tidak bisa disamaratakan apakah semua anak harus vaksin flu atau tidak, tapi kembali ke kondisi riwayat kesehatan si anak masing-masing ya. Kalau memang sehat gitu ya, hebat lah gitu ya, sempurna kesehatannya, mungkin tidak perlu. Tapi kalau untuk yang punya beberapa kondisi kesehatan yang tadi dokter Caroline sebutkan, ada baiknya untuk dilakukan vaksin flu. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Ini yang juga sering terjadi dok. Ini juga harus diluruskan nih untuk orang tua juga ya. Begitu anak demam, langsung tuh orang tuanya dikasih obat demam, obat penurun panas dan lain sebagainya. Ini antara apa ya dok ya? Antara sayang, peduli, panik, semua campur aduk jadi satu gitu. Nah sebenarnya ketika anak demam, ini apakah langsung apa ya ujuk-ujuk gitu langsung diminumin obat demam atau jangan dulu deh gitu atau gimana dok? Ya, jadi kalau demam itu kan biasanya suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius ya. Nah, kondisi demam ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Apakah disebabkan oleh penyakit atau misalnya karena anak habis kepanasan, jemur-jemur di luar, terus dipegang dahinya agak hangat, orang tua sudah panik. Atau pada anak yang lebih kecil misalnya bayinya sedang tumbuh gigi,
terus kemudian ada hangat. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu itu mungkin tidak diperlukan ya obat penurun panas. Kita cukup memberikan banyak air minum saja supaya tidak dehidrasi. Jadi suhu tubuhnya akan turun. Tetapi pada kondisi tertentu di mana suhunya itu meningkatnya tinggi sekali, di atas 39 misalnya, dan anak tidak merasa nyaman, ditambah lagi misalnya ada anak tertentu yang setelah panas tinggi meningkat, bisa kejang misalnya. Nah, itu pasti diperlukan obat penurun panas. Ya. Nah, itu pun pemberian obat penurun panas harus kita lihat ya kondisi anaknya. Kalau dalam sehari 2 hari dengan pemberian obat penurun panas, panasnya turun, anaknya sehat, aktif, lincah, itu boleh oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam 2 hari diberikan obat penurun panas, tapi panasnya masih tetap tinggi, anaknya tambah lesu, hati-hati ya. Kita kan khawatir dengan penyakit yang lain. Ya, khususnya sekarang mungkin lagi musim demam berdarah. Ini juga biasanya panas yang tinggi yang turun sebentar dengan minum obat naik lagi. Jadi ini tetap diperlukan, tapi setelah 2 hari harus cari dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Itu. Oke, kalau memang gejalanya masih berlanjut, langsung segera hubungi dokter, ketemu dokter ya untuk dikonsultasikan atau diperiksa. Oke, jadi jangan ujuk-ujuk langsung dikasih obat demam ya. Siapa tahu habis main layangan di luar gitu ya, panas-panas. Ya, udaranya lagi hangat. Panas ya. Apalagi beberapa hari belakangan ini panas banget ya dok ya. Cuacanya panas sekali. Anak-anak suka kurang minum. Kadang-kadang keasikan main terus lupa minum. Nah itu juga bisa kan, jadi suhunya tubuhnya juga jadi naik. Gitu. Oh, kurang minum bisa menaikkan suhu tubuh berarti ya dok ya? Ya, iya. Oh, oke ya. Jadi orang tua juga harus engah. Ternyata suhunya naik gara-gara kurang minum anaknya ya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Ini agak mirip-mirip dengan demam, batuk dok. Nah ini apakah kabarnya ya obat batuk yang ada di pasaran ini aman untuk anak? Sementara kan kita tahu ya batuk itu mungkin ada yang kering, berdahak dan lain sebagainya. Nah apakah semua ini aman di pasaran atau tetap harus konsultasi dengan resep dokter dok? Ya, jadi batuk itu memang sering ya dialami oleh anak-anak. Jadi kalau orang tua menyiapkan obat batuk yang bisa dibeli di pasaran bebas sih silakan aja. Saya juga sering menganjurkan pasien saya, nggak apa-apa Bu, kalau awal-awal batuk coba dulu obat yang bisa dibeli di luar atau obat OTC ya disebutnya ya. Nah itu sah-sah saja. Tapi kalau 2 hari minum obat batuk bebas itu anaknya semakin parah atau ada gejala tambahan lain, ada sesak dan lain-lain, tentunya harus cari pertolongan ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Apakah ini batuknya kenapa? Begitu. Jadi boleh sih sebenarnya obat batuk yang di luaran itu aman untuk 1-2 hari pertama lah. Tapi kalau memang tidak ada kemajuan, anaknya tambah parah ya stop dan segera cari dokter. Oke ya. Jadi memang aman kalau untuk 1 hari 2 hari, tapi kalau sudah 2 hari gejalanya masih ada atau batuknya justru lebih parah atau menimbulkan gejala yang lain, harus langsung ke dokter ya atau minta resep dokter untuk obat batuk yang pasnya seperti apa gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya adalah jika gejala hilang maka hentikan konsumsi antibiotik. Ini juga sering dok. Orang tua lihat anaknya ya sakit apa gitu terus dikasih antibiotik nih sama dokter resepnya. Blok, tiba-tiba anaknya udah kerasa enak gitu dok. Akhirnya di stop itu antibiotiknya. Ini dampaknya seperti apa dok? Ya, kalau ini saya jelas-jelas mengatakan ini mitos ya. Karena pemberian antibiotik itu harus ada indikasi yang kuat. Misalnya dari pemeriksaan dokter, dokter melihat bahwa ini ada pertanda infeksi bakteri, ya. Karena kalau infeksi virus itu tidak perlu antibiotik, itu yang pertama. Kedua, pemberian antibiotik itu pun disesuaikan dengan dosis untuk tiap anak beda-beda dan ada lama pemberian. Lama pemberian antibiotik biasanya antara 5-7 hari, bahkan ada yang 10-14 hari tergantung dari penyakitnya sendiri, ya. Biasanya pemberian antibiotik hari pertama, kedua mungkin anaknya masih bergejala, masih nggak enak badan. Hari ketiga, hari keempat baru mulai enakan anaknya. Baru mulai gejalanya mulai berkurang, anaknya lebih aktif ya. Tetapi itu hanya sebagian kuman yang mati oleh antibiotik itu. Jadi belum seluruhnya kuman mati. Kalau saat anaknya sudah merasa enakan di hari ketiga atau keempat, lalu di stop antibiotiknya, nanti dia akan
berakibat penyakitnya akan timbul lagi saat itu, akan kambuh lagi, dalam arti kumannya kan masih banyak yang belum mati. Betul. Ya, jadi bisa yang tadinya sudah enak badannya tiba-tiba panas lagi. Itu satu. Kedua, juga dengan bahaya resistensi antibiotik. Ini sering banget terjadi. Jadi kalau memang dokter mengatakan bahwa obat ini harus dihabiskan dalam 7 hari, harus dituntaskan 7 hari. Karena dokter tahu persis ya fungsi antibiotik ini dan lama pemberiannya kan sudah dipikirkan sebelumnya. Jadi jangan sembarangan menyetop antibiotik walaupun gejalanya sudah lebih enak. Dok, ini juga termasuk ini guys, dok, satu paket gitu ya. Biasanya kan dokter tidak hanya memberikan antibiotik, mungkin ada beberapa jenis obat yang lain gitu ya. Nah, berarti kalau antibiotik tetap harus dihabiskan. Kalau untuk obat yang lainnya non antibiotik juga tetap sama prosesnya dok ya, harus dihabiskan juga atau bagaimana dok? Enggak juga. Kalau enggak juga. saya selalu menginfokan ke pasien, ke orang tua pasien, misalnya ini Bu ada obat saya kasih antibiotik misalnya, ada obat batuk pilek. Nah, obat batuk pilek boleh di stop ya Bu kalau misalnya sudah gejalanya sudah hilang. Atau obat diare boleh di stop kalau diarenya sudah stop. Tapi kalau antibiotik harus sampai habis. Gitu. Jadi harus sesuai dengan yang diperintahkan dokter ya. Tapi kalau misalnya setelah minum antibiotik 3 hari 4 hari kok kayaknya tambah parah, ya itu harus kembali lagi ke dokter untuk cek lebih lanjut gitu. Oke, tetap ya harus konsultasi ke dokter. Kalau obat minum selain antibiotik bisa disesuaikan kondisinya, tapi kalau antibiotik tetap harus dihabiskan. Biasanya kalau di plastiknya itu udah ada tulis ya dok ya, dihabiskan gitu ya. Jangan dieman-eman ya. Oke, yang terakhir dok, anak boleh minum minuman diet karena tidak mengandung kalori. Nah ini banyak akhirnya orang tua yang terjebak dalam tanda kutip ketika ngomongin minuman diet. Ya, pikirnya tidak mengandung kalori sehingga baik buat anak. Nah ini gimana dok? Sebenarnya minuman diet itu kayak apa ya? Artinya kalau tidak ada kalori, sebenarnya paling bagus ya air putih. Dan itu kan paling baik ya. Tapi kalau mau misalnya sesekali minum minuman diet, selama tidak ada zat pewarna, tidak ada pengawet, kalau kalori tadi kan dikatakan nol ya, pemanis gitu ya, mungkin untuk pemakaian atau yang sering diminum ya nggak boleh. Tapi kalau sekali masih oke, nggak apa-apa. Paling baik ya adalah sebenarnya minum air putih sih. Baik dan sehat dan hemat gitu ya dok ya. Oke ya. Oke, Dokter Caroline, ini sudah terjawab ya semua 5 mitos fakta seputar kesehatan anak. Semoga ini menjadi ilmu pengetahuan baru, apalagi untuk para orang tua yang baru punya anak terus bingung. Ini harus dikasihnya seperti apa sudah terjawab ya pemirsa ya. Oke Dokter Caroline, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita ngomongin tentang kenali gejala lupus pada anak. Nah pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, kenali gejala lupus pada anak. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dr. Caroline, kita lanjut lagi ya dok ya. Kali ini kita ngomongin tentang gejala lupus pada anak dok. Boleh dijelaskan dulu nggak sih dok, lupus ini sebenarnya penyakit yang seperti apa? Dan apa penyebabnya dok? Oke, ya lupus itu adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh autoimun. Apa itu autoimun? Autoimun adalah sistem kekebalan tubuh yang bermasalah, di mana seharusnya sistem kekebalan tubuh kita itu bertugas untuk menjaga kita dari serangan infeksi bakteri, virus, jamur. Tetapi ini sebaliknya malah berbalik, kok menyerang sel atau jaringan organ tubuhnya sendiri yang sehat. Di mana seharusnya melawan penyakit, ini malah melawan dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut penyakit autoimun. Jadi lupus ini kelainan penyakit yang kronis ya, yang berlangsung lama yang disebabkan oleh autoimun, tapi penyebabnya yang pasti sampai saat ini tuh belum diketahui. Hanya diduga, diasumsikan ada satu potensi genetik. Artinya
Artinya kalau ada orang tua atau saudara kandung yang menderita lupus, mungkin anaknya atau adiknya juga berpotensi untuk terkena lupus. Tapi tidak selalu ya, karena dari penelitian hanya 5% sampai 7% yang akhirnya menjadi lupus. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan misalnya radiasi atau polusi, kemudian paparan sinar ultraviolet yang berlangsung lama, kemudian pengaruh dari makanan, asap rokok, itu banyak sekali. Yang itu yang mencetuskan timbulnya lupus pada anak yang punya potensi genetik yang lupus ya. Yang ketiga, diasumsikan ada pengaruh hormon. Jadi penyebab pastinya sih belum tahu ya, tapi itu yang kemungkinan 3 hal itu. Oke, 3 hal itu. Berarti dari 3 hal ini, kalau kita ngomongin internal eksternal, sebenarnya siapa saja yang berisiko? Karena kalau genetik berarti udah ketahuan ya dok ya, maksudnya ini dari satu, meskipun hanya sekitar 5% aja tadi probabilitasnya ya gitu kan. Nah kalau hormon juga kan ya itu sudah ada hubungan dengan genetik juga mungkin ya dok ya gitu. Atau faktor lingkungan juga. Tapi dalam skala umum gitu, ada nggak sih orang-orang yang berisiko mengalami lupus ini dok? Semua orang beresiko sebenarnya, semua orang beresiko. Kan kita tidak tahu ya potensi genetik di dalam diri kita tuh ada apa enggak. Misalnya orang tuanya tidak lupus gitu ya, tapi mungkin saja karena ada faktor eksternal ya, faktor lingkungan, termasuk infeksi virus tertentu yang juga bisa menyebabkan timbulnya lupus. Jadi semua orang punya resiko sebenarnya. Oke, kalau gejalanya sendiri dok, maksudnya yang benar-benar terlihat ini khas ini lupus gini, ini seperti apa sih dok? Ya, jadi begini, lupus itu disebut sebagai penyakit 1000 wajah. Apa itu 1000 wajah? Artinya gejala lupus ini amat sangat susah dideteksi karena menyerupai dengan penyakit lainnya, ya. Gejala lupus itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Misalnya anaknya kok demam terus-menerus tanpa penyebab yang jelas. Demamnya ini bisa berlangsung lama, bisa sampai mingguan sampai bulanan, ya. Kemudian timbul ruam kemerahan misalnya di pipi atau di badan, itu bisa juga. Atau letih, lesu yang berkepanjangan. Artinya kalau anak main capek wajar, tapi ini kok sepanjang waktu tuh capek terus, lesu terus ya. Atau kelihatan pucat, rambutnya juga sering rontok misalnya. Kemudian sering sariawan, ada juga yang nyeri sendi, misalnya di siku atau lutut sering bengkak atau sakit gitu. Nah, atau ada juga yang sakit dadanya atau nyeri dadanya, susah bernapas misalnya, atau kejang, itu bisa kena karena itu lupus bisa mengenai organ kulit, tulang, kemudian susunan saraf pusat, jantung, paru, ginjal. Jadi bisa berbagai macam manifestasinya itu. Bisa berbagai macam karena tadi Dokter Karolin menyebutkan ini penyakit 1000 wajah gitu ya. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri dok, mungkin ada tidak sih data mungkin Riskesdas atau yang lainnya lupus pada anak ini prevalensinya lumayan tinggi atau karena 1000 wajah tadi ya dok ya, jadi kayak agak susah nih untuk mendeteksinya gitu dok? Ya, jadi memang angka kejadian yang pasti untuk penderita lupus pada anak belum ada ya datanya. Tapi ada seorang peneliti yang melakukan survei, ternyata penderita lupus di Indonesia, artinya tidak hanya pada anak, itu kira-kira 0,5% dari total populasi. Jadi kalau dihitung mungkin sekitar 1,2 jutaan penderita lupus di Indonesia. Jadi pada anak sendiri sih datanya sedang dikumpulkan ya, jadi belum ada data yang pasti untuk jumlahnya. Tapi apakah anak ya, kalau kita ngomong anak kan ini dalam proses tumbuh kembang ya dok ya, entah itu karena genetik, hormon atau lingkungan yang juga paling berisiko karena dia masih dalam proses tumbuh kembang. Apakah anak-anak ini masuk kategori yang rentan mengalami lupus dok? Betul, jadi justru ketahuan lupus itu terdeteksinya tuh biasanya pada masa remaja gitu. Kalau diteliti dari penderita lupus itu ternyata pertama kali terdeteksi di usia 9 sampai 15 tahun. Ya. Jadi biasanya pada usia remaja, pada usia reproduktif karena lebih banyak terkena pada perempuan. Tuh.
Kalau dari total penderita lupus, ternyata 90% itu terjadi pada wanita, anak perempuan atau wanita dari 15 sampai 45 tahun. Gitu. Apa ini juga berarti berlaku kepada anak perempuan juga berarti dok, yang 9 sampai 15 tadi? Iya, jadi emang lebih banyak terkena anak perempuan. Walaupun anak laki juga bisa kena ya, usia lanjut juga bisa kena. Tapi kita bicarakan kok seringnya tuh terdeteksinya tuh pada usia-usia yang lagi remaja begitu. Biasanya 9 sampai 15 tahun. Dan khususnya pada wanita. Itu. Nah itu kenapa dok? Kenapa akhirnya 9 sampai 15 tahun dan prevalensinya lebih banyak, bahkan 90% tadi dokter menyebut itu pada wanita. Apakah ini berhubungan dengan hormonal wanita atau seperti apa? Ya, jadi diasumsikan, diprediksi, dihipotesiskan bahwa mungkin ada kaitannya dengan hormon estrogen pada wanita. Ya, jadi ini kan baru penelitian terus ya, jadi belum ada penyebab yang pasti. Penyebabnya tidak hanya tergantung dari satu faktor, tetapi berbagai macam faktor yang bersama-sama mencetuskan penyakit lupus. Kalau dari wanita ya kemungkinan dari hormon, gitu dikatakan. Oke, berarti untuk penyebab dan gejala baik itu anak-anak maupun dewasa ini memiliki gejala dan penyebab yang sama atau mungkin ada perbedaan dok? Sama sih sebenarnya, gejalanya sama, penyebabnya pun sama-sama belum diketahui ya. Jadi ini anak maupun dewasa sama saja. Sama saja. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, mungkin dulu gaya hidup orang masih lebih sehat. Tapi kalau sekarang kan terutama di kota mungkin ya karena faktor eksternal, makanan, gaya hidup, polusi, ya segala macam semua bercampur aduk gitu ya. Terutama mungkin yang kita yang ada di Jabodetabek itu. Ada nggak sih pola gaya hidup yang mulai dari pola makan, pola hidup sehat, olahraga atau tidak, istirahat dan lain sebagainya, ini bisa berpengaruh pada terjadi atau tidaknya lupus pada seorang anak, dok? Iya, pasti. Jadi artinya dari faktor lingkungan yang tadi disebutkan itu benar sekali ya, polusi, asap rokok, kemudian polutan, bahan kimia, dari makanan, lingkungan lah, semuanya itu berpotensi untuk menyebabkan lupus. Jadi memang sangat-sangat disarankan untuk pola hidup sehat itu ya. Tapi memang sekali lagi karena penyebabnya belum pasti, kita juga nggak bisa harus begini pasti nggak kena lupus. Karena kita belum tahu ya. Jadi kita usahakan yang terbaik lah untuk menjaga kondisi tubuh kita yang dengan semaksimal mungkin. Oke, karena belum jelas gitu ya. Masih meraba-raba juga penyebabnya, masih terus diteliti, makanya salah satu ya tindakan preventif terbaik adalah menjaga pola hidup yang jauh lebih sehat ya. Makannya, tidurnya, istirahatnya, dan lain sebagainya harus dijaga dengan... Satu lagi stres. Stres, oke, itu juga penting ya dok ya. Karena anak-anak juga zaman sekarang juga bisa... salah satu. Betul. Oke, Dokter Caroline, nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya, ngobrolin tentang lupus pada anak. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang lupus pada anak. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi ya Dr. Caroline ya. Dok, ini kalau kita berbicara penyakit kan memang salah satu yang dikhawatirkan oleh orang tua, apalagi kalau anak-anak gitu ya. Anak-anak kan notabene-nya nature-nya mereka adalah main sama anak yang lain. Nah ketika ada anak yang diindikasi atau didiagnosis ini mengalami lupus. Nah pasti orang tua yang lain, Dek jangan deket-deket sama dia ya, dia lupus nanti kamu ketularan. Nah ini menjadi hal yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita. Nah apakah penyakit lupus ini bersifat menular atau seperti apa sih dok? Ya,
Lupus ini bukan penyakit menular. Itu yang harus diingat ya. Jadi ini saya juga senang sekali ya diajak oleh Bincang Sehati untuk men-sharingkan tentang lupus. Karena kebetulan hari ini Hari Lupus Sedunia ya, yang tanggal 10 Mei. Jadi kita harus berusaha untuk memberikan edukasi kepada keluarga ataupun masyarakat sekitar bahwa lupus itu bukan penyakit menular. Kasihan sekali kalau anak kita terkena lupus lalu dijauhin sama teman-temannya karena dianggap menular. Karena itu bukan penyakit menular dan itu memang benar-benar kelainan autoimun itu dari dalam dirinya. Jadi mungkin harus bisa lebih diedukasi ya untuk masyarakat bahwa itu bukan penyakit menular. Oke, di bold ya pemirsa ya, tidak menular. Jadi jangan diskriminatif gitu ya kalau di rumah. Aduh, di lingkungan ada yang anaknya kena lupus, deh jangan main sama dia kena lupus. Jangan seperti itu ya, tidak boleh karena tidak menular. Nah, sebenarnya dok, ketika ada seorang anak mengalami lupus gitu kan ini agak serem karena kita ngomong autoimun juga gitu ya. Imun yang harusnya menjaga kita justru menyerang kita kan, seperti itu. Sementara kalau kita ingin sehat kan katanya imunnya harus ditingkatkan, apalagi di masa pandemi kemarin gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang dalam proses tumbuh kembang, imunnya justru menyerang diri dia sendiri gitu ya. Ini sebenarnya ada nggak sih komplikasi penyakit yang mungkin bisa saja terjadi setelah terjadinya lupus gitu? Lupus saja udah satu penyakit gitu kan. Tapi setelah itu ada nggak mungkin karena penanganannya tidak tepat atau lambat, lain-lain sebagainya, akhirnya bisa berkomplikasi ke beberapa gangguan kesehatan yang lainnya? Iya, sangat. Itu sangat berpengaruh pada organ lainnya karena lupus itu bisa menyerang tadi ya saya sebutkan organ-organ tubuh yang lain, misalnya kulit, sendi, kemudian susunan saraf pusat, jantung, paru, dan ginjal. Makanya kita harus mendeteksi lupus ini sedini mungkin. Ini yang kita harus sebarkan ya ke masyarakat dan ya kita bagian dokter anak atau dokter spesialis untuk endokrin juga kita harus terus menyebarluaskan pengetahuan mengenai lupus ini, terutama ke pelayanan fasilitas kesehatan primer ya, misalnya di puskesmas, di mana kita harus sering tuh mengadakan pelatihan atau ajaran gitu, apa sih gejala lupus supaya cepat terdeteksi dan cepat tertangani. Karena lupus ini jangan sampai tambah buruk begitu untuk seorang anak. Tapi sebenarnya anak dengan lupus ini, apalagi kita ngerti nature-nya anak-anak ini kan main gitu ya dok ya. Main sana, main sini, lari apalah segala macam sama teman-temannya. Sebenarnya anak-anak dengan lupus ini, mereka ini bisa beraktivitas secara normal seperti anak-anak pada umumnya atau ada keterbatasan sih dok? Karena kan mungkin ya kita pikirnya ya, ini koreksi kalau salah nih dok, ini mungkin yang kita sebagai orang awam sering pikirkan orang dengan lupus terutama anak-anak. Pasti kita pikirnya anak dengan lupus atau autoimun ini anaknya lemah, rentan kena penyakit gitu kan ya. Mungkin tidak aktif sehingga sering diam segala macam. Nah, sebenarnya anak-anak dengan lupus ini mereka bisa beraktivitas normal atau tidak seperti pada anak-anak pada umumnya, atau sebenarnya mereka ada keterbatasan karena ya gangguan yang dirasakan oleh fisik mereka sih dok? Ya, jadi pada awal terdeteksi tentunya kan masih full blown, artinya masih gejalanya tuh masih nyata sekali, lelah berkepanjangan, nyeri sendi, demam dan lain-lain. Nah, dengan terdeteksinya lupus ini tentu dokter akan memberikan obat-obatan tertentu. Obat-obatan ini harus rutin diminum dan harus rajin diminum sampai anak mengalami remisi. Remisi adalah suatu keadaan di mana anaknya bebas dari gejala, dalam tanda kutip sehat untuk sementara. Ya. Nah, dalam kondisi remisi tentunya anak bisa ya beraktivitas normal seperti semula. Tentunya dengan pembatasan-pembatasan karena lupus ini bisa dibangkitkan kembali, bisa kambuh lagi. Misalnya kalau anak terlalu capek, stres, atau kena jemur matahari yang jangka waktu lama, itu bisa terjadi lagi, timbul lagi. Tapi pada saat remisi, biasanya anak itu bisa normal aja seperti anak biasa begitu, seperti teman-temannya. Begitu. Oke, tadi Dokter Karolin menyebutkan terpapar sinar matahari. Ini juga sering kalau kita baca di artikel ya dok ya. Katanya terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama juga bisa menyebabkan lupus gitu. Ini berarti benar dok atau seperti apa?
Kalau diteliti ya dari penderita lupus ditelusuri, memang salah satu faktor pencetusnya itu adalah pajanan sinar ultraviolet, Oh. artinya dari sinar matahari. Ya, tapi memang kan tidak semua anak yang jemur-jemur pasti kena lupus. Jadi ada faktor lain lah yang membuat seorang anak kena lupus, yang lain jemur matahari juga nggak ada masalah. Gitu. Tapi khusus pada penderita lupus, memang anaknya menjadi sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet. Maka dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang banyak kena sinar ultraviolet. Kalaupun beraktivitas di luar, harus pakai tabir surya atau sunblock, ya. Terus kemudian atau pakai payung, pakai topi, atau pakaian yang menutupi baju, misalnya menutupi badan, misalnya dengan lengan panjang dan lain-lain. Karena itu salah satu faktor pencetusnya lupus juga. Oke, salah satu faktor, tapi tidak semua anak yang kena paparan sinar matahari berpotensi lupus ya. Mungkin sudah ada bibit-bibitnya atau faktor pemicu atau faktor risikonya ya. Oke dok, sebelum lanjut, Dokter Caroline ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Bu Widya. Dok, kakak saya didiagnosis lupus erythematosus, ya betul ya, lupus erythematosus dan kondisi sedang hamil muda. Apa mungkin ini bisa pengaruh ke kondisi anaknya kelak setelah lahir? Terima kasih. Oh ini hamil muda, didiagnosis lupus erythematosus dan apakah nanti ini bisa pengaruh ke kondisi anaknya kelak setelah lahir? Nah gimana nih dok? Ya, jadi memang sulit ya buat ibu-ibu yang sedang hamil terus terdiagnosis lupus. Itu harus cepat ditangani, artinya diobati dengan harapan bahwa anaknya nanti kelak lahir normal. Ya. Tapi kalau kondisinya tidak terkendali, misalnya tidak cepat diobati, sering sekali ibu-ibu yang sedang hamil dan menderita lupus yang sedang aktif itu keguguran. Itu yang sering terjadi. Jadi harus cepat ditangani, gitu. Ya, harus cepat diobati dan periksa ke dokter. Harus rutin berobat, nggak boleh nggak minum obat atau malas kontrol, itu nggak boleh. Karena pengaruhnya pasti ada ke janin. Oke, dok, ini kan kondisinya pas lagi hamil didiagnosis tahu gitu ya. Nah, kalau kondisinya adalah belum hamil gitu ya, belum ada program hamil, ketahuan oh didiagnosis lupus, apakah bisa tetap hamil dan aman untuk anaknya dok? Bisa. Tapi tentunya lupusnya harus terkendali dulu. Artinya lupusnya diobati sampai remisi, kalau sudah bagus dia bisa hamil. Saya punya kenalan seorang remaja waktu itu terdiagnosis lupus, tapi dia tekun menjalani pengobatan, terus kemudian dia menikah, hamil, anaknya sehat, baik, cerdas, oke, begitu, bisa. Oke, jadi ada perhitungan waktunya yang tepat gitu ya dok ya. Nah, oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Widya tadi ya, dan semoga ya kehamilannya baik-baik saja meskipun ada risiko, tapi ya nanti sesuai dengan petuahnya Dokter Caroline tadi ya dijalankan seperti itu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, lanjut lagi, berarti sebenarnya kondisi autoimun atau lupus ini adalah kondisi yang tadi kan kita sudah ngomong dari penyebab, gejala dan lain sebagainya. Sekarang kita fokus pada ini sebenarnya bisa disembuhkan atau enggak sih dok? Atau hanya bisa terkontrol saja? Karena kalau ngomongin lupus kan kayaknya wah ini udah nyerang di dalam tubuh nih. Apakah ini, apalagi kalau sifatnya genetik atau hormonal, ini kan kayaknya agak sulit ya gitu kan untuk disembuhkan. Tapi apakah bisa sembuh secara total atau hanya bisa terkontrol atau dikendalikan dok? Iya, sayangnya tidak ya. Jadi lupus itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikendalikan dalam arti bisa terjadi remisi. Remisi itu adalah kondisi di mana bebas dari gejala. Ya, tapi sewaktu-waktu kalau kondisinya lagi turun, itu bisa timbul lagi lupusnya. Itu makanya kita sebut bisa dikendalikan, tapi tidak bisa disembuhkan sayangnya. Mungkin belum ya, pengetahuan kedokteran nanti saya berharap suatu saat bisa disembuhkan. Gitu. Oke, yang diharapkan adalah kondisinya atau kualitas hidupnya lebih baik. Tapi kan tadi dokter menyebut ketika di luar masa remisi ada penurunan gitu ya, ini bisa kambuh lagi dan segala macam. Nah, apa yang akhirnya memicu kondisi seseorang ini atau anak ini kok bisa drop lagi dok? Nah, biasanya satu, kelelahan yang overburden ya, misalnya lelah fisik, capek sekali, itu juga harus dihindari.
supaya tidak kambuh ya. Stres yang berkepanjangan itu juga, dan paparan sinar ultraviolet itu. Jadi kita harus menghindari 3 hal itu sebenarnya supaya jangan sampai kambuh lagi. Oke, berarti ini indikasinya adalah kalau sudah didiagnosis lupus, salah satunya tidak boleh beraktivitas yang terlalu berat sehingga membuat mereka sangat kelelahan ya dok ya? Betul, jadi kita harus membatasi ya. Nanti kalau pada anak juga dikatakan, kalau kamu sudah misalnya bermain-main tapi udah mulai capek, stop. Jangan lanjut main terus. Karena memang sayangnya kondisinya kan nggak seperti anak lain ya, karena dia ada faktor autoimun itu. Jadi kita harus berikan edukasi ke anaknya sendiri bahwa kamu harus tahu batas, bahwa kalau kamu capek, stop, jangan lanjut kegiatannya gitu. Terus kemudian kalau pergi keluar juga misalnya pakai tabir surya, pakai topi supaya jangan kena terpapar sinar ultraviolet yang lama gitu. Sama nggak boleh stres itu. Oke. Dan ini nanti akan terbawa sampai dewasa ya dok ya, nggak boleh capek dan lain sebagainya ini ya? Iya, sampai dewasa. Sampai dewasa. Oke, ini sudah terjawab dari A sampai Z-nya ya seputar lupus pada anak. Nanti di segmen terakhir dok kita akan bahas beberapa, tadi mungkin sudah di-mention sama dokter, tapi kita akan perdalam lagi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya lupus pada anak nanti di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daefamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya lupus pada anak ya dok ya. Tadi yang pertama udah sering disebut nih, stres. Nah ini sebenarnya stres ini kalau kita pikir ya, anak-anak masa sih stres gitu ya. Emosionalnya gitu, apa hubungannya dengan lupus gitu dok. Ini kan mungkin menjadi pertanyaan banyak orang nih dok. Ya, jadi jangan dianggap bahwa stres itu hanya dialami oleh orang dewasa ya. Anak pun sekarang juga mempunyai beban hidup dalam tanda kutip yang berat juga. Karena dia harus belajar, les ini itu, belum lagi dalam kondisi pandemi belajar dari rumah misalnya. Itu capek sekali loh buat anak. Dan apalagi terpisah dari teman-temannya, nggak bisa main bareng. Ya untung sekarang sih sudah lebih longgar ya, semoga ya pandemi cepat lewat. Amin. Jadi itu sangat-sangat membuat anak juga bisa stres. Tapi tentunya kan tidak semua anak stres pasti akan menderita lupus, gitu ya. Jadi kan tergantung lagi dari faktor lain yang potensi genetik, ada faktor hormonal, faktor lingkungan yang lain, begitu. Jadi ya kalau khusus anak lupus sendiri tentunya harus dihindari tuh faktor stres itu udah pasti. Tapi kalau secara umum untuk mencegah lupus, ya stres itu sebenarnya mencegah tidak hanya lupus ya, tapi penyakit lain kan juga. Kanker misalnya, atau penyakit-penyakit yang lain, karena saat stres daya tahan tubuh turun, penyakit itu mudah datang. Bahkan flu aja bisa terjadi kalau anaknya lagi stres berkepanjangan tuh lemah daya tahan tubuhnya. Nah ini itu untuk mencegahnya. Nah kalau akhirnya ada anak dengan riwayat lupus gitu, pasti kan mereka pasti ada sedikit banyak anak-anak sekarang apalagi cerdas-cerdas ya dok ya. Ketika dikasih tahu adek ada riwayat, katakanlah akhirnya mereka tahu mereka mengalami lupus gitu. Nah ketika mereka tahu mereka berbeda, pasti kan kepikiran, bisa jadi overthinking juga yang berujung pada stres. Ini juga bisa memperburuk kondisi lupus si anak ya berarti ya dok ya? Sangat. Jadi musuh terbesar penyakit lupus itu adalah diri sendiri. Diri si penderita sendiri akibat dia misalnya stres. Karena dengan stres yang berkepanjangan akan makin menurunkan daya tahan tubuh dan makin memperburuk kondisi. Jadi pada kondisi anak yang stres itu perlu sekali dukungan dari orang tua, keluarga, teman-teman maupun masyarakat di sekitar untuk mendukung anak tersebut. Jadi kalau misalnya anak itu tetap sulit ya stresnya diatasi, tentunya perlu bantuan ahlinya, misalnya psikolog atau psikiater, supaya anak ini bisa tumbuh kembang optimal, begitu, walaupun sedang menderita lupus. Gitu. Oke ya, jadi sekarang kalau ada apa-apa,
Kata mental health issue itu matters banget sekarang ya dok ya, gitu ya, untuk anak-anak juga gitu. Oke, yang selanjutnya adalah setelah ngomongin stres, pola makan gitu. Nah ini pola makan kan tadi sempat dibahas juga ya dok ya, apalagi untuk kita yang tinggal di kota besar ini challenge banget untuk orang tua yang sibuk sana-sini gak sempat masak sehat, pesenin online, fast food, junk food segala macam. Nah anak-anak ngomongin makan, ini kan kadang-kadang orang tua excusesnya banyak dok. Ya udah yang penting makan deh, apalagi karena anak susah makan gitu. Apalagi ngadepin anak yang picky eater, aduh pusing banget. Nah berarti makanan apa yang ya adalah istilah you are what you eat ya dok ya gitu. Nah ini juga berpengaruh ya dok ya pada bisa atau tidaknya anak mengalami lupus. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya untuk lupus saja sih ya. Kalau makanan itu kan bisa mengenai penyakit yang lain juga. Pada intinya itu harus makanan sehat yang alami. Jangan makanan olahan, junk food, terlalu tinggi garam atau penyedap. Ya, itu memang diperlukan usaha tidak hanya dari si anak sendiri, tapi khususnya dari keluarga atau orang tua untuk memberikan contoh. Jadi dari kecil memang sudah harus diedukasi makanan-makanan sehat yang kita kenalkan ke anak. Masalahnya orang tua sekarang karena mungkin sibuk ya dengan pekerjaannya, juga ribet kalau masak atau apa begitu. Terus orang tuanya sendiri juga kan makanannya juga junk food lah segala macam. Tentunya anak akan meniru pola itu begitu. Jadi memang harus diedukasi ya, khususnya sih makanan pengawet yang memakai zat pengawet, penyedap, olahan itu saja sih yang dihindari. Oke, jadi intinya adalah dari apa yang disampaikan ya, ya kita harus menerapkan pola hidup yang jauh lebih sehat. Mungkin hindari asap rokok lah untuk anak-anak, olahraganya teratur, orang tua juga harus nyontohin ya dok ya, istirahatnya, konsumsi makanan bergizinya juga sudah disebutkan. Intinya pola hidup yang jauh lebih sehat dari pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya. Salah satunya ya tadi ya, stress management yang ternyata tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tapi anak-anak juga. Ini menjadi apa ya kalau dibilang catatan penting bagi orang tua kalau ternyata anak itu bisa stres, apalagi kalau anaknya suka dimarahin, suka dibanding-bandingin sama anak tetangga ya dok ya. Itu harus hati-hati. Iya, betul. Oke, terima kasih Dokter Caroline sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga orang tua ya sehat semuanya, anak-anaknya juga sehat semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin dok. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi Dokter Caroline. Selamat pagi. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita seputar lupus pada anak. Semoga bermanfaat ya. Sarah dan Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.